Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suaranya masih ada yang baru bangun tidur. Mungkin ada yang belum makan juga ya. Ya, selamat pagi semuanya. Ini karena sudah 10 menit ya, 10 menit lebih kita buka Zoom dan masih baru 14 partisipan. Tapi kita mulai saja, kita rekam kuliah pada pagi hari ini, nanti akan saya upload di YouTube. Sebelumnya kita buka dulu perkuliahan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal yang ingin saya bicarakan. Yang pertama adalah materi perkuliahan, kemudian yang kedua adalah tugas kemarin yang ternyata saya masih lupa, ada hal yang belum saya lakukan terkait dengan tugas kemarin. Kemudian yang ketiga adalah ini karena kuliah online ini saja baru 15, mungkin nanti kita akan coba efektifkan pemberian tugas ya untuk minggu depan. Yang pertama, kita akan masuk ke materi. Mungkin teman-teman bisa memanggil cadangan pengetahuan yang kemarin sudah teori-teori atau konsep-konsep atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini saya materinya tidak terlalu banyak juga karena khawatir daring juga tidak banyak yang bisa ditangkap teman-teman. Tapi saya mohon teman-teman bisa memperhatikan mungkin dalam waktu 15 menit ya, maksimal 15 menit ini yang menjadi hal yang penting. Oke, poin yang pertama, ini rujukannya adalah bukunya Amartya Sen. Amartya Sen itu salah satu orang yang mendapatkan Nobel perdamaian, tapi dia bukan karena dia itu melakukan kerja-kerja perdamaian ya seperti yang dilakukan misalnya Muhammad Yunus itu, bagaimana Muhammad Yunus mengentaskan kemiskinan, tapi Amartya Sen itu lebih pada teoretikus ya, seorang orang dari kampus begitu. Nah, pengentasan kemiskinan itu memang mungkin menjadi satu bagian dari kalau kemudian setiap ada periode kita memberikan Nobel perdamaian, dan pengentasan kemiskinan atau usaha yang dilakukan oleh orang-orang dalam mengentaskan kemiskinan itu termasuk bagian dari hal yang dimasukkan dalam Nobel perdamaian. Nah, Amartya Sen punya beberapa tulisan. Ada salah satu teori yang mendapatkan Nobel itu adalah development as freedom. Jadi pembangunan itu selalu diukur dengan kebebasan sebenarnya. Pembangunan tanpa kebebasan itu bukan dianggap sebagai sebuah pembangunan. Tapi tidak itu yang ingin saya sampaikan. Yang saya sampaikan buku yang lain dari Amartya Sen. Teman-teman bisa unduh sendiri di Google. Judulnya adalah The Idea of Justice. The Idea of Justice. Jadi ide dari keadilan. Tapi menurut saya buku itu menarik karena dalam buku itu bisa kita bawa untuk melihat, mengasumsikan dalam konteks kerja-kerja atau kebijakan pengentasan kemiskinan. Nah, ini menjadi hal yang saya pikir diskusi yang panjang terkait dengan buku itu. Soal yang adil itu kira-kira dana pengentasan kemiskinan itu diberikan kepada siapa. Kemarin kita sudah berdiskusi juga kan bahwa dana pengentasan kemiskinan di Indonesia itu sangat besar. Jadi pemerintah itu kalau kemudian kita ngomong apakah pemerintah sudah berpihak kepada masyarakat atau tidak, kepada yang miskin atau tidak, sebenarnya kalau dilihat dari anggarannya, itu pemerintah bisa dikatakan bahwa mereka itu berpihak pada masyarakat miskin.
Ada dana triliunan rupiah yang diberikan untuk program-program pengentasan kemiskinan. Nah, pertanyaannya kan kemudian kemarin itu efektif apa tidak dana itu? Nah, mungkin bisa kalau kemudian kita lihat angka kemiskinan yang tidak turun secara signifikan, kita bisa mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak efektif atau belum efektifnya kalau kemudian kita tidak ingin menggunakan kata tidak, tapi belum efektif. Nah, apa problemnya? Itu kira-kira yang kemudian bisa kita jawab dengan bukunya Amartya Sen, The Idea of Justice itu. Dalam The Idea of Justice itu, Amartya Sen memberikan pemahaman, memberikan analog, ini lebih ke filosofi, kebenaran atau kemudian yang paling pas diberikan ketika kemudian kita mempunyai dana, kita itu dianggap sebagai pemerintah ya, misalnya kita punya dana banyak untuk pengentasan kemiskinan, sebaiknya itu dananya diberikan kepada siapa? Jadi dana pengentasan kemiskinan ini sebaiknya diberikan kepada siapa? Oke, saya ulangi lagi, dana pengentasan kemiskinan ini sebaiknya diberikan kepada siapa? Nah, diskusi di buku Amartya Sen itu hanya membicarakan soal itu. Tapi dia membuat analog. Dia membuat analog. Analognya adalah dalam buku itu diceritakan kalau teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa semuanya itu menemukan sebuah seruling, menemukan di kampus misalnya, menemukan di UIN Sunan Kalijaga misalnya. Saya kemarin juga sempat bertanya, sempat menyampaikan bahwa saya terkagum-kagum dengan salah satu kejujuran mahasiswa Fakultas Dakwah ketika menemukan atau melihat uang 50.000 di tangga, dia tidak mau mengambilnya. Nah, ini kalau asumsinya kalau teman-teman tidak menemukan uang 50.000, tapi teman-teman menemukan sebuah seruling dan teman-teman tidak ingin memiliki seruling itu, maka kemudian teman-teman membuat satu pengumuman. Nah, dalam buku itu kalau kemudian Amartya Sen itu menemukan sebuah seruling dan dia tidak ingin memiliki seruling itu, tapi ingin memberikan seruling itu kepada orang yang tepat, kemudian dia membuat pengumuman, kira-kira diberikan kepada siapa? Oke lah, ini konteksnya adalah dana pengentasan kemiskinan itu sebaiknya diberikan kepada siapa? Nah, setelah pengumuman itu ditempel di kampus misalnya, kemudian ada 3 orang datang. ABC gitu ya, ABC ya, 3 orang karena 3 orang itu ABC. Dalam bukunya Amartya Sen itu disebutkan A itu Ane, bukan Ani. Mungkin kalau di Indonesia Ani, Ani almarhum, Ani Yudhoyono, mungkin nama yang tidak asing lagi. Ani A, kemudian B itu Bobby, di bukunya itu Bobby, B, kemudian C itu Clara. Jadi ada 3 orang ABC yang kemudian mengajukan proposal kepada Amartya Sen atau kepada Anda semuanya yang mengatakan yang paling cocok untuk menerima seruling itu adalah saya. Terus kemudian dia membuat reasoning, dia membuat alasan kenapa saya paling cocok. Nah, si A mengatakan bahwa seruling itu atau dana pengentasan kemiskinan itu paling cocok diberikan, alokasinya diberikan paling banyak kepada saya, kepada si A itu tadi, dia menulis proposal, karena saya adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Dia bilang kayak gitu. Saya adalah orang yang paling menderita di dunia ini karena saya belum pernah punya mainan. Maka kalau kemudian seruling itu diberikan kepada saya akan senang karena itu adalah seruling pertama atau mainan pertama saya. Nanti teman-teman milih yang mana kalau teman-teman mendapatkan seruling. Jadi dana pengentasan kemiskinan itu sebaiknya diberikan kepada saya karena saya adalah orang paling menderita. Saya adalah orang yang belum pernah pegang duit. Kalau duit itu diberikan kepada saya, duit negara itu, duit pengentasan kemiskinan negara itu diberikan kepada saya, maka saya akan bahagia karena saya belum pernah punya duit seumur hidup. Dan Anda sebagai seorang pemerintah,
itu pas karena saya adalah orang yang paling menderita. Jadi saya ulangi lagi, si A itu mengatakan bahwa seruling itu paling tepat diberikan kepada saya karena itu adalah karena saya belum pernah punya mainan, dan ketika itu diberikan kepada saya, maka Anda akan sangat maka Anda sangat pas karena saya belum pernah dapat mainan, dan itu mainan yang itu mainan pertama saya. Jadi Anda akan meringankan penderitaan saya sebagai seorang manusia. Itu si A. Oke, paham nggak? Paham nggak? Mas Fikri paham? Tidur ini mesti. Dari mana, Pak? Hah? Oh, iya. Mana ada dua? Oh ya, ya, kamu paham nggak kamu? Paham, insya Allah. Oke, itu si A mengatakan seperti itu ya. Dia mengatakan bahwa seruling itu tepat untuk saya miliki karena itu adalah seruling pertama saya. Dana pengentasan itu sebaiknya diberikan kepada saya, seorang yang paling miskin di Indonesia. Yang kedua, dia Bobby mengatakan membuat proposal diberikan ke Amartya Sen, diberikan kepada pemerintah. Dia mengatakan yang paling berhak untuk mendapatkan seruling itu adalah saya, Bobby. Kenapa? Karena saya adalah orang yang saya tidak punya seruling itu bukan seruling saya, tapi saya itu bisa memainkan seruling. Karena dulu saya pernah dikasih pelatihan, saya pernah melihat orang main seruling, saya bisa memainkan itu. Sehingga ketika seruling itu saya diberikan kepada saya, maka saya bisa memainkan seruling itu. Dan ketika saya memainkan seruling itu, maka akan ada banyak orang terbantu dengan permainan seruling itu. Bisa adik saya, bisa keluarga saya, bisa tetangga saya, mereka akan menikmati dan terhibur dengan adanya seruling itu. Tapi seruling itu bukan milik saya, dan saya bukan orang yang paling menderita di dunia karena saya pernah punya mainan yang lain. Tapi kalau diberikan kepada saya, maka seruling itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kalau dalam urusan pengentasan kemiskinan, maka dana yang diberikan itu tidak diberikan kepada orang yang paling miskin, tapi diberikan kepada saya karena saya akan bisa menggunakan dana pengentasan kemiskinan itu bisa saya manfaatkan untuk usaha dan sebagainya, sehingga kemudian nanti ada orang-orang yang bekerja kepada saya orang-orang yang kemudian saya ajari, terinspirasi dengan saya dan sebagainya. Tapi saya bukan orang yang paling miskin. Saya kelas menengah kira-kira. Saya kalau kemudian disuruh mencari kartu keluarga miskin, mungkin saya ditolak karena saya kelas menengah yang tidak terlalu miskin tapi tidak kaya juga. Nah, itu kalau Anda setuju dengan B. Nanti teman-teman disuruh memilih dan dikasih alasan. Kemudian yang C, Clara datang juga. Dia datang kepada Pak Amartya Sen, dia mengatakan, Pak Amartya Sen, itu adalah seruling saya. Saya yakin betul itu seruling saya yang jatuh di kampus. Oleh karena itu, seruling itu sebaiknya dikembalikan kepada saya. Karena saya adalah orang yang paling berhak mendapatkan seruling itu. Dalam kajian pengembangan masyarakat atau dana pengentasan kemiskinan, dana itu sebaiknya, Clara mengatakan dana itu sebaiknya diberikan ke saya. Karena dana itu berasal dari pajak saya. Saya adalah orang kaya yang paling banyak membayar pajak. Sehingga ketika kemudian itu dana dikumpulkan di negara, maka dana itu harus dikembalikan saya. Dan kebutuhan saya adalah membangun infrastruktur di negara ini sehingga bisnis saya nanti bisa lancar. Begitu. Karena dana itu adalah dana milik saya. Itu pajak saya, pajak pengusaha. Karena Indonesia ini kekayaannya sebagian berasal dari pajak selain dari minyak bumi. Dan pajak terbesar itu dibayarkan bukan oleh orang miskin, tapi adalah orang yang paling kaya. Semakin Anda kaya, maka Anda semakin banyak menyumbang untuk negeri ini. Maka dana pengentasan kemiskinan atau dana
bukan dana pengentasan kemiskinan ya. Dana negara itu sebaiknya diberikan kepada saya karena saya adalah orang yang kira-kira memiliki dana itu. Maka dipakai untuk membangun jalan raya, infrastruktur, dan sebagainya, itu lebih baik daripada diberikan kepada yang lain. Nah, itu kira-kira PR-nya. Teman-teman kira-kira memilih yang mana dengan reasoning, dengan alasan yang sesuai dengan alasan teman-teman. Coba siapa yang mau menyampaikan reasoningnya dan menyampaikan pilihannya. Monggo silakan. Wah, ini tidur semua, kok. Paham nggak ya? Semoga paham. Atau ada pertanyaan dulu? Mbak Adila, ada pertanyaan enggak? Nol. Suara saya kedengaran enggak ya? Kedengaran, Pak. Oke. Oke, ada yang mau memberi komentar kira-kira pilihannya yang mana? Atau mau bertanya, masih ada yang bertanya kira-kira diberikan kepada siapa ya? Dana pengentasan kemiskinan itu sebaiknya. Saya ini Mas Fikri ganti, mau Mas Fikri toh. Sekarang Mas Fikri, coba Mas Fikri. Pilih yang mana? Saya, Pak. Ya. Kalau saya sendiri milih yang B, Pak. Yang B. orang yang Oke. memiliki keahlian itu dalam mengelola uangnya atau dananya. Oke, alasannya? Ya kan orang itu kan bisa mengelola uangnya kan. Jadi ya kayak tadi disebutkan bisa membuat lapangan pekerjaan buat orang lain gitu, Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang tidak setuju dengan Mas Fikri? Tak hitung ping telu. Nek enggak berarti setuju sama Mas Fikri semua. 1. Ayo, komentar ayo. 2. Kabeh setuju Mas Fikri? 3. Oke. Enggak ada yang lain. Semua setuju dengan Mas Fikri. Mas Fikri? Mas Fikri? Ya, Pak. Oke. Kalau Mas Fikri mengamati yang dilakukan di Indonesia, itu sekarang posisinya seperti apa? Apakah dana pengentasan kemiskinan itu masih seperti yang dipikirkan Mas Fikri itu atau yang berbeda? Mungkin menurut saya itu enggak ya, Pak ya. Karena kalau dana pengentasan kemiskinan kan contohnya kayak BLT gitu kan, Pak. Ya kan untuk orang-orang yang ya menengah ke bawah gitu, kayak orang yang paling menderita gitu, yang paling miskin. Oke, Mas Fikri mengatakan bahwa yang terjadi di Indonesia saat ini, dana pengentasan kemiskinan atau dana negara itu banyak yang diberikan kepada reasoning A ya, penjelasan A, orang-orang yang paling menderita. Nah, itu menurut Mas Fikri tidak tepat. Pemerintah tidak tepat. Gitu ya Mas Fikri ya? Ya, kemungkinan begitu, Pak. Oke. Jadi ini ada pendukung pemerintah sekarang, kira-kira punya reasoning, punya alasan, punya sanggahan kepada dari nalar yang disampaikan Mas Fikri. Menurut Mas Fikri pemerintah salah karena pemerintah selama ini memberikan dana kepada porsinya lebih banyak kepada orang miskin, sehingga kemudian dana pengentasan kemiskinan itu tidak selesai karena orang miskin tidak bisa menggunakan dana itu dengan baik, sehingga ya sia-sia. Harusnya diberikan kepada orang yang bisa menggunakan dana itu dengan baik, sehingga nanti mereka akan lebih sejahtera.
Mas Zainal, Mas Ahmad Zainal, ada pendapat lain? Karena Mas Ahmad Zainal tadi kelihatannya sejak awal sudah gabung. Mas Zainal? Oke, Pak. Oke. Apa kira-kira pendapatmu? Setuju dengan Mas Fikri atau punya sanggahan? Saya setuju sih Pak, sama Mas Fikri. Oke. Karena Tanpa. Iya. Karena apa? Ya karena memang kalau misalnya kita bisa mengolah dana tersebut kan, maksudnya dananya nggak cepat habis gitu Pak, masih bisa terus bertahan, terus bisa mengolahnya, terus malah bisa mendapatkan lebih besar lagi. Oke, jadi menurut Mas Ahmad Zainal, pemerintah juga tidak tepat. Harusnya pemerintah bisa membedakan mana program pemberdayaan, mana program perlindungan sosial atau jaminan sosial. Yang kemudian kalau perlindungan sosial dan jaminan sosial tentu itu diperlukan untuk menjamin sebenarnya agar keluarga itu bertahan saja. Tapi kalau dana pemberdayaan masyarakat sebaiknya tidak diberikan, atau dana pengentasan kemiskinan tidak diberikan seperti itu. Itu lebih ke perlindungan sosial. Nah, saya sebenarnya juga itu setuju juga. Meskipun kemudian kalau kita ngomong atau kita membaca tulisannya Amartya Sen mengatakan ketika Anda bingung ya wajar. Saya juga bingung. Saya juga nggak punya penjelasan di mana yang paling tepat. Tentu harus melihat konteksnya. Karena konteksnya beda-beda. Yang C itu tentu akan paling benar ketika kemudian Anda menemukan uang 1 juta atau 1 miliar di kampus kan. Anda harus berikan itu kepada yang pemiliknya. Karena kalau Anda berpikiran diberikan kepada orang lain itu dosa secara agama. Anda berpikirnya teologis. Kemudian kalau Anda berpikirnya pragmatis, tentu Anda tidak milih itu. Pragmatis bisa saja yang B atau yang A. Bisa jadi yang B yang pas ya, karena itu lebih cocok untuk mengembangkan yang lain. Kemudian yang kalau kemudian Anda adalah orang yang melankoli mungkin atau apa gitu, Anda mungkin memilih yang A karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar menderita. Tapi kalau dalam konteks ini saya juga setuju. Pemerintah saya pikir kalau dalam dana pengentasan kemiskinan kemudian digunakan, kemudian berharap bahwa kemiskinan itu akan berkurang dengan memberikan dananya kepada orang miskin, itu saya pikir tidak hal yang tepat ya. Yang tepat saya pikir juga diberikan kepada orang yang paling potensial, tapi mereka dipaksa untuk kemudian mengajak peran serta orang miskin. Karena kalau kemudian diberikan kepada orang miskin, ada banyak persoalan juga karena mereka punya persoalan makan dan sebagainya yang memang harus dipenuhi saat itu juga. Karena ketika kemudian diberikan uang, tentu mereka akan gunakan itu untuk bertahan hidup saja. Nah, maka yang paling tepat bisa jadi dalam pengentasan kemiskinan adalah diberikan kepada orang yang paling potensial. Karena dengan memberikan kepada orang yang paling potensial, maka dana itu tidak habis dan akan berkembang. Nah, tapi yang terjadi di pemerintah kita itu dana-dana itu tidak digunakan untuk itu kayak gitu. Namanya pemberdayaan masyarakat, namanya pengentasan kemiskinan, tapi diberikan kepada orang-orang yang tidak punya skill sama sekali. Sebenarnya dana-dana itu lebih tepatnya hanya untuk digunakan untuk bertahan hidup saja. Maka programnya harusnya bukannya untuk pengentasan kemiskinan, tapi untuk bertahan hidup saja. Dan sebenarnya juga kalau kemudian kita ngomong Indonesia agak aneh juga kalau kemudian kita ngomong bertahan hidup harus dibantu pemerintah, harus dibantu state. Artinya ada banyak hal yang sebenarnya dilakukan oleh negara itu tidak tepat. Orang yang sebenarnya bisa bertahan hidup dia juga diberikan bantuan oleh negara, sehingga kemudian nanti akan keluar mental-mental yang mungkin tidak tepat ya, mental-mental yang kemudian sangat tergantung sama negara. Misalnya kalau Anda tahu ada Raskin dulu ya, sekarang namanya Rastra. Raskin itu beras miskin, Rastra itu beras sejahtera. Pemerintah mencoba untuk merubah
istilah rastra dengan raskin gitu. Saya tidak tahu apakah ada efeknya atau tidak. Tapi yang jelas orang-orang yang diberikan raskin atau rastra itu adalah orang miskin, dan sebagian orang miskin itu tinggal di desa, dan di desa itu mereka pekerjaannya sebagai petani. Anda bisa bayangkan sebagai petani kemudian dikasih beras. Ini kan nguyai segoro ya dalam bahasa, mungkin di dalam bahasa filosofi Jawa itu. Orang yang sudah punya kok dikasih gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Sehingga kemudian ya meskipun kemudian ada banyak perdebatan, mereka itu buruh tani, Pak, bukan petani. Atau mereka itu petani kecil, Pak. Ya, tapi harus dilihat. Negara kelihatannya nggak pernah melihat itu, nggak pernah melakukan asesmen. Yang penting mereka dikasih beras, dikasih telur, padahal mereka punya ayam. Akhirnya, apa yang harusnya mereka itu kemudian berkembang, mereka tidak berkembang sama sekali. Itu yang kemudian menurut saya terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi di Indonesia. Oke, ada catatan untuk materi kita. Jadi kalau teman-teman mau belajar lagi terkait dengan konsep itu, teman-teman bisa baca, bisa download bukunya Amartya Sen, The Idea of Justice. Kira-kira dana pengentasan kemiskinan cocoknya diberikan kepada siapa? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, maka kita akan melanjutkan untuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah terkait dengan tugas minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya ingatkan, teman-teman saya minta untuk tidak percaya kepada saya. Teman-teman harus cari buku yang ya mungkin saya kemarin sudah bercerita banyak tentang teori-teori pengentasan kemiskinan, tapi saya perlu memastikan bahwa teman-teman itu harus melacak tulisan itu sendiri, buku itu sendiri di perpustakaan atau di jurnal. Nah, kemarin teman-teman mungkin sudah bekerja, tapi saya kemarin lupa untuk memberikan link di mana teman-teman harus mengumpulkan tugas itu. Nanti akan saya berikan setelah perkuliahan dan ketika ada grupnya. Gitu. Ada pertanyaan untuk tugas kemarin? Oh, udah menunggu meneh. Rosa? Gimana, Pak? Udah ngerjakan belum? Insya Allah. Nah, ini orang insya Allah. Wes orang kemarin itu jelas kok tidak atas izin Allah kok ini. Maksudnya sudah ngerjakan mau belum? Belum. Harus setengah, Pak. Belum Oh, ya kayak gitu. Bukan belum insya Allah perfect, gitu loh. Ya, oke. Berarti sudah ngerjakan. Sudah ketemu bukunya siapa? Bukan buku sih, Pak. Baru cuma nyari-nyari di Google gitu loh, Pak. Cari yang kuat. Cari buku. Iya, Kalau nggak belum jurnal. bukunya itu belum. Jurnal namanya siapa? Jurnalnya gagasannya seperti apa? Teorinya seperti apa? Oke. Yang lainnya ada masalah? Atau seperti Mbak Rosa tadi, bahwa belum selesai saja. Kalau belum selesai harus dipaksa selesai. Karena kalau tidak dipaksa itu kita itu sering lupa. Nanti saya kasih linknya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini tugas untuk minggu depan juga. Karena masih luring ya. Minggu depan masih luring ya? Belum masih daring ya? Belum luring ya? Oh. Nah, minggu depan mungkin teman-teman bisa melihat lagi. Kemarin kan sudah kita bagi-bagi itu tugasnya kelompok itu ya. Nah, kemarin saya sempat ketemu di acaranya, ketemu dengan Bupati Sleman ya, di acaranya HMPSMD ya. Dan saya ngobrol cukup panjang dengan Bupati. Bupati Sleman itu mengatakan bahwa dia punya banyak program untuk pengentasan kemiskinan. Nah, maka dari itu saya sekarang sudah tidak, aku sebenarnya idealnya ya kita ke masing-masing daerah itu, Gunung Kidul dan sebagainya. Tapi karena kita juga punya banyak keterbatasan,
teman-teman itu bisa coba mencari program yang bagus. Jadi basisnya program aja. Coba di Gunung Kidul ada program yang bagus. Di Gunung Kidul kelihatannya kemarin ada yang sudah dapat ya, mencoba untuk stunting itu. Saya pikir itu dilanjutkan saja. Tapi kalau kemudian belum mau ke lapangan, nggak usah ke lapangan dulu, tapi kemudian membaca, mencari dokumen, mencari tulisan-tulisan terkait dengan pengentasan perang atau kemudian bagaimana caranya melawan stunting itu di Gunung Kidul. Mungkin dari dokumen-dokumen, dari tulisan-tulisan di internet dulu disusun jadi makalah. Baru kemudian nanti bisa bareng sama saya ke Gunung Kidul. Tapi kita itu masih luring, jadi cukup masih daring ya. Jadi kita masih nunggu waktu yang tepat. Karena masih ada akreditasi Prodi PMI FIBA tanggal 26 ya. Nah, yang dekat-dekat saya pikir juga bisa segera untuk kemudian mencoba menemukan program-program di kota, misalnya ada program apa untuk pengentasan kemiskinan. Atau kalau mau fokus, mau di Sleman saja, mau di Kulon Progo, juga nggak menjadi masalah. Intinya coba ditemukan programnya secepat mungkin yang menarik untuk pengentasan kemiskinan, dan nanti akan kita tulis secara lebih detail lagi. Tidak harus dibagi berdasarkan wilayah. Jadi teman-teman yang mungkin Bantul kesulitan mau pindah juga nggak menjadi masalah. Yang Sleman mau pindah juga nggak menjadi masalah. Tapi intinya ditemukan itu. Gitu. Nah, kita misalnya mau coba mencari ya, misalnya ya. Meskipun program lama gak apa-apa, Pak. Apa? Meskipun program lama gak apa-apa, Pak. Program lama itu maksudnya selama apa? Masih berlanjut atau udah ganti periode gitu, Pak. Ganti periode terus ganti program gitu, Pak. Contohnya apa namanya? Misalnya program apa yang terakhir digunakan 2018, tapi masih boleh dipraktekin, Pak. Namanya apa kira-kira nama programnya? Misalnya kalau kemudian di kota misalnya Segoro Amarto itu kan sudah cukup lama ya, tapi sekarang kan masih digunakan. Atau kemudian program kampung apa itu lorong sayur itu udah lama tapi masih digunakan, nggak apa-apa. Atau kalau ada satu desa atau satu dusun yang kemudian punya program untuk penanganan stunting, seperti kemarin yang disampaikan oleh Bupati Sleman itu, dia mengatakan di Sleman itu ada satu dusun yang nggak ada stuntingnya sama sekali loh. Nah, kira-kira itu kan cukup menarik ya untuk dilihat misalnya. Misalnya juga bisa kemudian Segoro Amarto dan batik misalnya, itu juga bisa. Saya tak contoh ke. Nah ini misalnya kalau teman-teman mau lihat ya Segoro Amarto dan pengentasan kemiskinan misalnya. Atau desa dusun tanpa stunting di Sleman misalnya. Benar ya? Atau Kampung KB Cegah Stunting atau apa ya? Ini malah ada berita DIY dipilih sebagai pusat
pilot project pengentasan kemiskinan, itu kan menarik. Atau ada desa planner, ada desa planner ya, desa kewirausahaan sosial, desa planner. Teman-teman bisa kunjungi desa planner untuk pengentasan kemiskinan. Di daerah mana tuh, Pak? Oh, ada banyak ini. Ada di Sleman, ada di desa planner BJ Harjo. BJ Harjo ini aja digoleki karena sudah terkenal sebelum ada desa planner. Misal desa planner di mana? Sendang Sari. Nanti dicari di internet saja. Desa planner menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan yang ada di DIY. Di Kulon Progo juga ada. Jadi ini kelihatannya program pemerintah provinsi. Pemda DIY luncurkan program desa planner. Nah, itu. Bisa juga kemudian itu salah satu isu yang kemudian bisa ditarik. Nanti kita tulis bareng-bareng. Ya, teman-teman tetap perlu berkumpul sama anggota kelompok untuk menentukan kira-kira program apa yang mau diangkat terkait dengan pemberdayaan atau pengentasan kemiskinan. Desa planner, nah itu bisa dicari itu desa planner, salah satunya bisa, atau semuanya mau nulis ke desa planner juga nggak menjadi masalah. Tapi kelihatannya kelompok ini ada yang yakin dengan stunting juga ya, atau enggak, atau kelas yang satunya mungkin ya, yang di Gunung Kidul itu. Oke, ada pertanyaan kah di sini? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya harap nanti sudah dibuatkan grup untuk kelas ini, saya lupa, dan kita bisa berkomunikasi di situ. Itu saja untuk pertemuan pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya Bapak sehat selalu.